Institut Teknologi dan Bisnis atau ITB Stikom Bali dipercaya Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara atau BKN Denpasar menjadi lokasi tes calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2023 di Provinsi Bali. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis ITB Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan menjelaskan, ITB Stikom Bali bekerja sama dengan BKN Pusat melalui Kantor Regional 10 Badan Kepegawaian Negara atau BKN Denpasar, dipercaya untuk menjadi lokasi tes CASN 2023, baik itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK maupun CPNS. ITB Stikom Bali bekerja sama dengan BKN melalui BKN Kantor Regional Denpasar Bali Nusrat telah dipercaya untuk melaksanakan testing calon ASN, kalau dulu kan CPNS, sekarang calon ASN, baik yang ASN penuh maupun juga P3K, dan itu memerlukan penanganan yang sangat detail, sangat rahasia, sampai beberapa pintu masuk kita steril, kemudian semua yang masuk juga diperiksa dan sebagainya. Ini juga teman wartawan tadi intinya ada pintu belakang, pintu samping, pintu depan, pinter-pinter Pak wartawan sendiri, sehingga kita agak dibatasi. Tetapi itu semua adalah prosedur yang harus dilaksanakan oleh BKN, dalam hal ini panitia perekrutan atau panitia testing para ASN yang ada di Pulau Bali. Peserta semua kurang lebih 9.000 dan dilaksanakan dari tanggal 9 sampai dengan 26 November 2023. Ini suatu peluang, suatu kesempatan bagi ITB Stikom Bali, dan atas dukungan persetujuan dari yayasan maka kami menggandeng itu, dan sekarang para mahasiswa sedang UTS, tetapi UTS adalah online semuanya, sehingga mata kuliah yang diberikan tetap berjalan, tidak terganggu seperti yang diharapkan. Semua sudah berjalan semua. Satu atau beberapa berkah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu saja datang ke sini ada 9.000 sampai 12.000 orang setiap hari, kan sekitar 1.000 atau sekitar 900, tergantung daripada jadwal tes mereka. Tapi satu shift itu 300 ya Mas, 300, kemudian kadang-kadang 2 shift, kadang-kadang 3 shift satu hari. Kemudian dengan begitu maka tentu saja Stikom semakin dikenal oleh mereka, dan itu merupakan pasar bagi S2 ya. Nah, kita kan punya S2 nih, jadi setiap mereka pulang dibekali oleh bagian humas, bagian Bu Astiti, brosur-brosur S2. Yang kedua tentu saja adalah masalah kepercayaan. Tadi disampaikan oleh Pak Eko. Pak Eko ini adalah salah satu panitia yang ditunjuk sebagai ketua panitia di internal Stikom oleh BKN. Di Stikom sendiri beliau adalah salah satu direktur MBC. MBC itu salah satu anak perusahaan Stikom Mitra Bisnis Cipta Karya. Jadi grup Stikom kan agak lumayan banyak, ada 20 atau 30 ya yang saya jelaskan. Nah, itu kepercayaan ini sangat luar biasa, karena biasanya ini dilaksanakan di tempat-tempat yang keamanannya terjamin, ya, keamanannya safety, keamanannya betul-betul ketat. Nah, tetapi Stikom sudah dipercaya karena secara IT pun kita juga punya security IT, komputer security, komputer forensik sudah punya itu, sehingga itu pun menjadi pertimbangan, barangkali pertimbangan BKN untuk memilih Stikom. Kemudian yang berikutnya tadi juga SDM di sini mungkin dianggap cukup, dianggap memenuhi syarat, baik SDM untuk frontlinernya maupun juga SDM backlinernya. Nah, yang backliner ini yang jangan dibocor-bocorkan karena ini dalam tanda petik menjadi rahasianya mereka. Rahasia negara. Rahasia negara. Ya gitu. Tantangan dan kendala yang dihadapi apa? Kalau selama ini saya belum ada kendala, karena genset juga kita udah siap, kemudian listrik nggak pernah mati juga ya. Kemudian paling kemarin saya lihat ada hujan sehingga mereka merubah teroknya dari yang agak longgar menjadi mepet ke tembok. Itu aja kemarin kendalanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksanaan Tes CASN 2023 di ITB Stikom Bali, Eko Indra Wahyudi menambahkan, ITB Stikom Bali sudah sangat siap untuk dijadikan lokasi pelaksanaan tes yang sangat ketat dan rahasia ini. Nah, ini yang menarik. Stikom ini kan sekolah IT ya. Kita dipilih itu mungkin kan kita nggak tahu kenapa kita dipilih, kan nggak bisa nanya juga gitu ya. Kita itu mungkin dari mereka satu lokasi kita sangat strategis, yaitu di tengah kota dan di tengah pemerintahan, yang mana notabene adalah ASN mereka itu yang di sekitar sini, BKKBN itu juga ada BIM dan sebagainya, itu di sini dekat, jadi mereka kontrolnya mungkin dekat. Kedua, ini termasuk kan ring 1 itu jarang mati listrik lah. Mati listrik ini momok utama ini. Mati listrik ini momok utama bagi kegiatan-kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan power untuk berhubungan langsung dengan pusat. Itu karena ini tidak menggunakan wifi lokal. Mereka langsung tembak pakai Telkomsat namanya. Jadi langsung satelit, mereka pasangin satelit kemarin. 3 hari sebelum hari H mereka pasang satelit di sini langsung. Jadi kami pun tidak bisa akses apa wifi mereka, apa ini mereka, kita nggak tahu. Jadi kita hanya penyelenggara satpas dipercaya, penyelenggara gedung, dan tidak semua bisa dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini gitu ya. Jadi dulu ini kan dilakukan di Kodam, di GOR, di gedung-gedung pemerintahan. Nah, sekarang kita mencoba mengajukan untuk menambahin kapasitas supaya mereka tidak terlalu lama. Akhirnya menggandenglah kita rekanan dari swasta. Cuman yang memenuhi kriteria itu, kira-kira itu. Nah, yang ketiga dipilih Stikom ya kemungkinan karena kita dipercaya ya, pasti ya. Kita dipercaya dan jaringan internet kita juga bagus, infrastrukturnya bagus untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan internet, itu kira-kira itu. Pak, ada melibatkan tim IT dari Stikom nggak untuk mengatasi ini? Ada, ya ada di beberapa titik ada, tapi kita tidak bisa publish. Dan yang jelas tim registrasi yang kita itu dia itu palsu atau enggak, itu tim kita sendiri, tim Stikom yang diregistrasi depan itu. Pertama masuk kan harus registrasi itu. Kalau udah bisa registrasi, dia sistem error, nggak bisa itu. Dan itu dilatih khusus oleh tim BKN kemarin, tim kami. Artinya tim kami pun mumpuni untuk menjadi sebagai tim mereka.